102,6 FM, stasiun suara satu kata bermakna pasti selalu di hati. Sahabat Star FM, kita kembali di program spesial Ruang MUI Madinah. Dan masih bersama narasumber kita, Ibu Mulisa Lubis MM, sebagai anggota Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI Madinah dan sekaligus dosen di Stein Mandailing Natal. Ibu masih di sini? Masih ya. Sini. Ya, dan kita masih temanya masih sama sahabat Star FM mengenal produk halal, konsep dan signifikansinya. Tadi sudah kita bahas beberapa hal dan itu menarik ya mengenai produk-produk halal ini yang beredar di masyarakat dan bagaimana manfaatnya untuk kita dan bagaimana dikatakan produk halal itu seperti apa gitu ya. Dan mungkin selanjutnya Bu, mengenai produk halal ini ya, untuk signifikansi dari produk halal itu sendiri seperti apa sih Bu ya? Kalau signifikansi dari produk halal itu yang perlu diperhatikan, yang pertama kenyamanan konsumen dalam mengkonsumsi produk itu terjamin. Iya, berarti nyaman ya. Konsumen itu harus nyaman menggunakan produk itu ya. Kemudian yang kedua, industri yang ada di Indonesia itu lebih disiplin dan tanggung jawab dalam hal produknya, memperhatikan seperti yang kita bahas tadi, proses-proses dalam hal menciptakan produknya, pengolahan produknya itu harus lebih diperhatikan. Kemudian yang ketiga, pemerintah itu harus terlibat dengan penggunaan sertifikat halal ini. Halal itu. Karena kan kita perhatikan di masyarakat itu masih banyak industri-industri kecil atau seperti UMKM yang belum memakai yang namanya label halal. Ya, dimana kita lihat kita yakin itu halal karena dia yang memproduksinya itu umat muslim gitu kan. Tapi kan kita tidak mengetahui bagaimana proses dia dalam hal membuat produk ini. Jadi sarannya ya bagaimanalah pemerintah itu supaya lebih mewajibkan lah ke masyarakat dalam hal penggunaan sertifikat halal ini, terutama UMKM kan. UMKM ini kan salah satu usaha yang betul-betul itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi seperti itu. Iya, berarti harus disiplinkan oleh pemerintah sendiri ya. Kalau dulu mungkin dibuat sertifikat halal di situ oleh MUI ya. Sekarang sudah ganti atau bagaimana masih MUI ya? Sudah ganti, itu ada badan penyelenggaranya yaitu BPJPH. Ya, yaitu penyelenggara dalam penjaminan produk. Itu BPJPH itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ya, kalau dulu sahabat Star FM mungkin di bawah MUI, Majelis Ulama Indonesia, tapi tugasnya itu beralih menjadi di bawah naungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ya Bu ya. Kemudian untuk indikator dari produk-produk halal itu sendiri apa ada Bu itu indikatornya? Dalam indikator produk halal atau label halal itu diatur dalam PP nomor 69 tahun 1999, yaitu yang dibahas dalam poin tersebut bagaimana gambaran hasil dari tiruan berupa bentuk atau polanya itu harus sesuai dengan yang diatur pada PP nomor 69 tahun 1999 tersebut. Sudah lama sekali ya, tahun 99 tuh masih SD. Itu sudah ada ternyata sahabat Star FM ya. Sudah ada. Indikatornya? Kemudian dari hal tulisannya pun dalam produk halal itu sekarang kan sudah berubah itu label penulisan halalnya itu ya itu berubah. Sudah harus digunakan, sudah wajib mulai digunakan yang model terbaru ya Bu ya. Terus ada lagi pada proses produk halal itu pun harus diperhatikan juga pada PP nomor 39 tahun 2021. Di sini
lebih ditujukan terhadap perusahaan atau seperti UMKM yang saya sebutkan tadi. Oh, perusahaan-perusahaan ya. Iya. Dan ini tidak hanya tentang yang dikonsumsi ya, tapi yang dipakai. Yang Seperti kita dipakai. mungkin perempuan-perempuan ini pakai kosmetik, lipstick, pokoknya semuanya. Semua yang berhubungan dengan kosmetik. Yang kita konsumsi itu kan tidak harus seperti Kita bentuk makan. makanan, tetapi dia Kita gunakan. Kepakaian pun harus kita perhatikan juga. Misalnya seperti yang mengandung merkuri itu kan nggak dibolehkan karena itu merusak ya. Dari segi kesehatan. Kemudian di pakaian atau juga tas juga itu perlu diperhatikan karena dia kan berhubungan dalam hal sentuhan kulit dengan kulit apa gitu ya, entah kulit terbuat dari kulit binatang yang diharamkan. Ya, atau mungkin ya Bu ya. Itu saja indikatornya Ibu. Iya, kalau terkait indikator produk halal itu seperti itulah yang harus kita perhatikan. Nah, di sini ada satu pertanyaan nih Bu dari sahabat Star FM, dari Bayo Nasution katanya di Siabu, dia pengen bertanya untuk produk halal ini Ibu, siapa yang bertanggung jawab tentang proses produk halal itu sendiri gitu. Ya. Selain pemerintah, internal dari perusahaan itu juga harus bertanggung jawab dalam hal penjaminan produk halal. Kalau misalnya hanya mendapatkan produk halal saja, tidak dilihat prosedurnya, berarti proses sertifikat halalnya itu kan tidak sah. Makanya sekarang sudah ada badan penyelenggara dari produk halal tersebut, yaitu BPJPH tadi ya. Kemudian alur dalam proses sertifikasi halal ini sudah mudah ya, sudah mudah sekarang. Paling lama 10 hari masa kerja itu sudah bisa sejak didaftarkan. Sejak didaftarkan. Sejak didaftarkan ya Bu ya. Berarti itu seminggu lebih saja ya. Seminggu lebih. Jadi kita udah punya sertifikat halal itu yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu sendiri. Baik, apakah itu nanti bayar atau bagaimana? Kita tanya nanti proses. Mungkin sahabat Star FM punya usaha dan pengen punya sertifikat halal, seperti apa prosesnya nanti, apakah gratis atau bayar atau berapa gimana gitu ya. Nanti kita lanjutkan kembali sahabat Star FM. Kita dengarkan dulu pariwara yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami di Ruang MUI Madinah. Jadilah warga yang baik dengan membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Mari jadikan Mandailing Natal sebagai kabupaten yang nyaman dan bersih untuk kita tempati. Bersama-sama, ayo kita lakukan tindakan bijak pada sampah demi terciptanya lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal. 102,6 FM, stasiun suara, satu kata bermakna pasti selalu di hati. Sahabat Star FM, kembali kita di program spesial Ruang MUI Madinah dengan tema mengenal produk halal, konsep dan signifikansinya. Dan Ibu masih bergembira ria ya. Alhamdulillah ya Ibu ya. Dan tadi sudah ada pertanyaan sahabat Star FM ya Bu ya, terkait apakah untuk sertifikasi itu gratis atau bayar atau gimana, kita gimana konsepnya gitu. Ya, kalau untuk UMKM itu sekarang gratis. Gratis. Ya, Wow. Untuk UMKM ya. Aku kalau yang dengar gratis ini bahagia gitu. Mungkin dengan cara inilah pemerintah dalam hal menerapkan bagaimana UMKM itu bisa mendapatkan sertifikat halal tersebut. Ya, dipermudah oleh pemerintah sahabat Star FM ya. Oke, itu untuk UMKM saja ya. Baik, terus itu untuk tanggal 17 Oktober 2024 ini semuanya produk itu harus bersertifikat halal. Berarti 17 Oktober 2024 setahun lagi ya.
Ya, Ada setahun lagi ya? satu tahun lagi. Ya, jadi gunakan kesempatan sahabat Star FM, apalagi itu gratis. Kamu daftarkan produk-produk kamu menjadi halal, dan punya sertifikat halalnya tentunya ya Bu ya. Dan untuk prosedurnya sendiri itu seperti apa Bu untuk proses sertifikasi halal? Dalam hal mendaftarkan sertifikat halal itu ada beberapa alur ya, alur proses sertifikasi halalnya, yaitu menyiapkan data pelaku usaha. Data-data kita disiapkan dulu. Disiapkan gitu dulu ya? Seperti misalnya KTP, fotokopi KTP, kemudian NPWP. nomor induk berusaha atau NIB. Seterusnya ada dia di situ nama dan jenis produk. Gitu. Nama dan jenis produk. Kalau tidak ada nama dan jenis produknya yang jelas, kan bagaimana kita akan memberikan sertifikat halal tersebut. Kemudian daftar produknya itu jelas bahan-bahannya menggunakan apa saja. Berarti dimuat di situ bahannya terbuat dari apa saja, biar nampak ya yang halal haram, baik buruk dampaknya gitu ya Bu ya, mungkin ya. Ya, kemudian proses pengelolaan produknya tadi itu pun harus diberikan misalnya foto-fotonya dalam hal proses produk halalnya gitu. Dicantumkan dokumentasi gimana proses pembuatannya gitu ya. Atau mungkin bisa saja kan ada beberapa di industri-industri yang besar itu kan dia tidak proses dalam hal membersihkan atau mencucinya itu kan tidak suci gitu. Atau asal-asalan gitu kan, itu pun kan perlu diperhatikan. Kemudian kalau dia yang ada unsur berbau darah lah ya, misalnya, itu kan ada itu proses mencucinya itu supaya dikatakan tidak najis lagi gitu. Itu pun harus diperlihatkan atau dilampirkan lah dokumen dalam hal proses. Di situ detail ya Bu ya. Iya, detail. Terus setelah pengolahan produk itu ada dokumen sistem jaminan produk halal juga di situ. Dokumennya bagaimana, apa unsur-unsur yang harus dipenuhi. Itulah proses alur untuk mendaftarkan sertifikat halal. Kemudian sertifikat halal ini itu bisa didaftarkan lewat online juga. Online ya, jadi kita nggak perlu susah-susah ke Jakarta, ke pusat sana ke Jakarta atau ke pusat sana. Di Mandailing Natal pun kita bisa daftar sahabat Star FM. Dan itu 10 hari sudah keluar. Sudah keluar 10 hari kerja. Yang penting ada produkmu, ada namanya, dan ada dokumen-dokumen yang disampaikan, gimana proses pengolahannya seperti apa gitu tadi ya Bu ya. Iya. Ada NPWP-nya juga, jangan lupa kan, karena dia kan berbentuk usaha ya, harus ada NPWP-nya. Nanti orang pajak bikin iklan sini. Udah ya. Itu dia ya Bu ya. Jadi sahabat Star FM, itu beberapa hal, dan mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan sahabat Star FM yang tadi ya, buat Bayu Nasution tadi ya di Bu ya. Dan itu bisa menjawab sahabat Star FM. Dan mungkin yang terakhir ya Bu, harapannya untuk kita masyarakat Indonesia, khususnya Mandailing Natal, dalam hal produk ini. Harapannya untuk kita semua, apalagi nanti kan di tanggal 17 Oktober 2024 itu sudah harus diwajibkan dia produknya halal. Bisa jadi mungkin kalau kita tidak memakai produk halal ini, produk kita itu tidak diminati lagi oleh masyarakat. Karena tadi rasa nyaman itu tidak ada lagi, karena tidak ada label halal di situ. Walaupun kita misalnya umat muslim yang membuat produk ini, ya belum tentu masyarakat itu yakin kalau itu betul-betul sudah halal dari segi prosesnya, bahan-bahannya semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kerjasama antara pemerintah daerah, begitu juga pemerintah pusat, dan juga internal, utamanya internal dari UMKM dan juga perusahaan itu lebih memperhatikan yang namanya sertifikat halal ini. Jadi semuanya produk-produk itu sudah ada label halalnya. Iya, dan kita masyarakat ini harus sadar betul ya, pentingnya sertifikasi halal itu untuk meningkatkan usaha kita, sehingga
perekonomian maju ya Bu Iya, ya. betul. Amin. Mudah-mudahan usaha kita maju juga ya Bu. Iya, Saya juga yang nggak amin. punya usaha ini mudah-mudahan punya usaha. Iya. Ya, setidaknya usahanya dulu lah, doanya berusaha betul. gitu. Terima kasih Ibu Bu Ya, Lisa MM sama-sama. kandidat doktor ya. Amin. Sebagai anggota Komisi Perempuan Remaja Keluarga dan juga dosen Stein Mandailing Natal mengenai produk halal ini sudah banyak pengetahuan yang kita ketahui tadi yang sebelumnya kita nggak tahu apa-apa tentang produk halal ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua ya Bu. Iya, manfaat. Terima kasih, mudah-mudahan bisa berkunjung kembali ke Radio Star FM dengan tema yang berbeda tentunya. Baik, sama-sama. Iya, terima kasih sahabat Star FM. Demikian program spesial Ruang MUI Madinah untuk edisi hari ini Selasa 25 Juli 2023. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan tentunya. Di minggu depan kita berjumpa kembali dengan narasumber yang berbeda dan tema yang berbeda. Terima kasih, saya Cahasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.